Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali secara virtual pada acara webinar yang kesekian kalinya. Dan selamat bergabung bagi yang pertama kali mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih atas kehadiran presenter dan peserta sekalian. Untuk presenter pertama, ada Kang Subhi. Eh, Kang atau Pak ya dipanggilnya? Kang Suki boleh. Oh, Kang Subhi. Ya Alumni. mungkin Ya, mungkin tidak asing ya bagi mahasiswa pendidikan matematika. Kang Subhi ini sudah menjadi pendidik ya di jenjang MTS. Apakah betul, Pak? Kang? Iya, Ya, Alhamdulillah. Dan sekarang sedang melanjutkan ke jenjang S2 pendidikan matematika juga. Bagaimana kabarnya, Kang Subhi? alhamdulillah baik. Teh Sarah ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya ada presenter yang kedua yaitu Ibu Ramanda atau Teh Ramanda. Apakah sudah hadir? Mungkin terkendala sinyal sepertinya. Selanjutnya ada presenter yang kedua, Teh Kantika. Belum hadir juga. Nah, presenter selanjutnya yang ketiga ada Teh Febri. Bagaimana Teh Febri kabarnya? Sehat deh. Suaranya kurang terdengar. Masih ke Sedang hadir di tes rumah atau sedang di dia pondok atau di mana? di aula lagi Oh, di di rumah. Oh, alhamdulillah ya. Sudah mulai libur ya, kuliah. Iya. Selanjutnya ada Bapak Usep. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak sedang di kampus apa di Iya, rumah? di kampus ini nemenin teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada Pak Samnur. Pak Samnur, apa kabar? Alhamdulillah sedang menemani Pak Usep. Alhamdulillah. Selanjutnya nih ada Oh, udah ada nih Teh Kantika. Teh Kantika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Sarah. Alhamdulillah. Kemudian ada MC untuk acara nih, Teh Sarah Nur Azizah. Apakah sudah bergabung? Ya Teh Sarah. Oh, alhamdulillah. Sedang di mana, Teh? Sedang di rumah. Oh, di rumah. Alhamdulillah. Presenter yang kedua nih, Teh Ramanda sudah hadir. Apa kabarnya, Teh? Alhamdulillah Teh Sarah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada moderator nanti untuk acara webinar, yaitu ada Kang Imron. Bagaimana kabarnya, Kang Imron? Alhamdulillah baik, Teh Sarah. Em,
Bagaimana MC dan teknisi? Apakah sudah siap untuk memulai? Siap, Teh Sarah. Alhamdulillah. Em, ada Ibu Anggi Desianti. Ibu Anggi, dari mana kalau boleh tahu? Dari SMK PPN Tanjung Sari, Teh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Anggi ini seangkatan saya ini, Sarah. Oh, seperti itu. Alhamdulillah, Bapak. Selanjutnya ada Ibu Dian Ekawati. Apakah sudah bergabung? Mungkin terkendala ya. Selanjutnya ada Pak Tommy. Pak Tommy, apakah sudah bergabung? Sudah Teh. Kalau boleh tahu dari mana ya, Pak? Mahasiswa Uninus. Oh, semester berapa ya, Kang? Semester 1 Teh, mau naik 2. Oh, Alhamdulillah. Baru bergabung atau sudah dari webinar sebelumnya? Udah dari webinar sebelumnya Teh. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, MC acara Teh Sarah Nur, apakah sudah siap? Siap, Teh. Alhamdulillah. Kebetulan ini MC acaranya itu namanya sama ya dengan saya. Tapi kita ini nggak kembar ya. Teh Sarah Nur ada di Subang, saya di Bandung. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Teh Sarah Nur selaku MC acara webinar kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Sarah Kusuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Usep Kosasi. Yang kami hormati, 4 narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, ada Kang Muhammad Ari Subhi SPD. Beliau merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Teh Ramanda, Teh Kantika, dan Teh Febrianti yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Uninus. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah hadir sore hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu secara virtual Zoom hari ini tanggal 29 Januari 2024
dalam acara webinar yang bertema Praktik Pembelajaran Eksploratif serta Penerapan Model Pembelajaran Etnomatika dan LKPD. Saya Sarah Nur Ajijah sebagai MC pada acara webinar sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara hari ini yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang diakhiri dengan diskusi, kemudian kesimpulan dan penutup. Untuk memulai acara hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca Al-Fatihah, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara webinar ini, peserta harus mengisi presensi terlebih dahulu dan presensi akan diberikan di room chat Zoom atau setelah materi selesai atau sesaat sebelum penutupan. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber hebat yang sudah hadir. Untuk acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kang Muhammad Imron Rashidi. Sebelum saya menyerahkan acara ini, izinkan saya membacakan biografi singkatnya. Nama lengkap, Muhammad Imron Rashidi, pekerjaan guru honorer, riwayat pendidikan, SD Waikalam tahun 2007 sampai 2013, kemudian MTS Matul Falah Waikalam 2013 sampai 2016, kemudian MA Al-Basyariah dari 2016 sampai 2020, yang terakhir Universitas Islam Nusantara dari 2020 sampai sekarang. Alamat beliau di Jalan Cijaura, Girang 5, Gang Sumanta, RT 1, RW 13, Kelurahan Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Baik, itu tadi biografi singkat dari Kang Imron. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Pada Kang Imron, dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih Teh Sarah telah merkenalkan diri saya dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini dalam webinar Pendidikan Matematika 2023 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara dalam tema Praktik Pembelajaran Eksplorasi serta Penerapan Model Pembelajaran Etnomatematika pada LKPD. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada presenter dari alumni juga sudah ada, dari teman-teman kita juga sudah ada. Mungkin langsung saja sebelum memulai pemaparan presenter yang pertama, sebelumnya saya izinkan membacakan CV terlebih dahulu. Nama Muhammad Ari Subhi, Brebes 30 Desember 1999. Boleh dicatat nomor WA-nya jika diperlukan. 0896 5607 0273. Oke. Beliau sangat aktif ya menulis beberapa publish ilmiah, ada beberapa ya. Di antaranya ada model pembelajaran PAC virtual berbasis WhatsApp pada mata kuliah kalkulus diferensial program studi pendidikan matematika FKIP Uninus. Persuading semantik ke-10 UGM 2018. Jadi beliau sangat aktif menuliskan ilmiah ya.
Jadi ada juga pendidikannya dari 2005 sampai 2011 MI Negeri Wanasari Brebes, dari 2011 sampai 2014 ada MTS Negeri Model Brebes, dari 2014 sampai 2017 ada SMK Ma'aruf NU 1 Brebes, dan 2017 sampai 2021 Pendidikan Matematika Universitas Islam Nusantara, dan 2022 sampai sekarang ada Magister Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Banyak juga prestasi penghargaannya dari 2016 sampai 2021. Saya bacakan beberapa saja ya. Ada penerimaan PHBD Kemeristek Dikti, ada juga peserta PMMB Batch 2 BUMN, ada juga penerimaan PH P2D Kemendikbud. Oke, jadi sangat aktif mendapat penghargaan ya dari 2016 sampai 2021. Ada juga beasiswanya ada 2017 beasiswa bidik misi, yang 2023-nya beasiswa unggulan. Beliau juga aktif di berbagai pengalaman organisasi dari 2016 sampai 2019, ada Wakil Ketua Himadiktika FKIP Uninus. Pengalaman kerja dari 2017 sampai 2018, asisten Kumon Kota Bandung 2018 sampai sekarang, mentor bimbel dan privat 2022 sampai sekarang, ada guru MTS Sekolah Cinta Ilmu Bandung. Oke. Beliau sangat aktif di berbagai bidang ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan tentang tema praktik pembelajaran eksplorasi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman semuanya. Sudah. Mohon izin, ini boleh saya share screen atau teman-teman panitia sudah mendownload PPT saya? Ditampilkannya dari saya. Boleh saya tampilkan? Boleh saya tampilkan dari perangkat saya? Saya izin share screen ya, sembari memperkenalkan diri. Ya, PPT saya sudah tampil, teman-teman semuanya. Sudah, Sudah, Kang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur sore ini kita semua bisa bertemu secara virtual. Terima kasih banyak atas undangannya teman-teman semua, dan yang saya hormati Bapak Dr. Usep Kosasi, kemudian Bapak Samnur Saputra yang pada kesempatan kali ini mengundang kami para pemateri untuk sedikit berbagi pengalaman di lapangan, dan mudah-mudahan ada satu kebaikan yang bisa diambil. Mungkin kalau mengatakan menjadi pemateri mungkin belum pantas ya. Mungkin hanya sedikit bercerita, sedikit berbagi pengalaman apa yang sudah ada di lapangan. Mohon izin teman-teman semuanya, Akang dan Teteh, hari ini saya izin mempresentasikan tulisan saya mengenai praktik pembelajaran eksploratif yang barangkali teman-teman semuanya juga sudah mempraktikannya. Nah, saya mengambil definisi dari tulisan Fitriana tahun 2017 dan Rosdiana Subarjah dan Isrok Atun tahun 2016. Artinya pembelajaran eksploratif ini bukan barang baru ya, tapi sudah ada lama sedari dulu. Yang pada ide gagasannya adalah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita untuk mengeksplorasi, untuk menggali ide, untuk memberikan argumen,
untuk belajar tidak hanya sekedar mengikuti instruksi dari apa yang diberikan Bapak dan Ibu guru di kelas. Itu idenya. Mungkin ada yang menganggap pembelajaran eksploratif ini sebagai model pembelajaran, ada yang sebagai pendekatan, ada yang sebagai strategi. Nah, mungkin itu masing-masing punya definisi sendiri. Tapi yang saya tangkap adalah pembelajaran eksploratif itu adalah sebuah paradigma, sebuah pemikiran bahwa kalau kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak, itu rasa-rasanya akan lebih baik bila mereka diberikan kesempatan lebih. Atau dalam hal ini kita pakai madhabnya mungkin student center ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu. Itu awalannya tentang pembelajaran eksploratif. Jadi intinya ada pada eksplorasi yang sebesar-besarnya diberikan pada peserta didik untuk menggali ide, argumen, dan cara yang berbeda dari masing-masing peserta didik itu. Modelnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dengan kondisi anak-anak kita di lapangan. Begitu. Nah, kemudian salah satu yang mendasari pembelajaran eksploratif ini adalah teori situasi didaktis atau theory of didactical situation. Sumbernya sudah saya cantumkan, itu tampilan bukunya. Ada buku Theory of Didactical Situation in Mathematics, tulisannya dari Guy Brose. Nah, di teori situasi didaktis ini paling tidak ada 4 situasi yang harus dipahami kita sebagai pendidik ketika hendak mengantarkan anak kepada pengetahuan. Ada 4 situasi yang sudah tampil, ada situasi aksi, situasi formulasi, situasi validasi, dan situasi institusionalisasi. Itu ya, sederhananya ada situasi aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Situasi aksi itu seperti apa? Situasi aksi itu adalah kondisi di mana peserta didik itu dihadapkan pada suatu masalah, diberikan suatu stimulus, diberikan suatu pertanyaan pemantik. Ini tentu tergantung pada keahlian kita masing-masing. Entah itu memberikan masalahnya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk masalah berupa tampilan, atau bahkan video, atau bahkan anak diminta menceritakan sesuatu. Lalu kita tarik masalah dari situ, maka disitulah muncul situasi aksi. Aksi yang dimaksud ada aksi mental, artinya anak-anak berpikir, oh ketika menghadapi suatu masalah, apa ya solusi yang ditawarkan? Solusi-solusi yang ditawarkan itu kita bisa sebut sebagai alternatif solusi yang nantinya akan menjadi formula atau dugaan-dugaan bagaimana merumuskan sesuatu penyelesaian masalah. Ini yang termasuk dalam situasi formulasi. Akan tetapi, seringkali situasi formulasi ini belum benar adanya. Maka disitulah peran guru untuk memvalidasi. Maka di situ berikutnya ada situasi validasi. Guru bersama-sama dengan siswa memberikan validasi, pembenaran, koreksi, atau bahkan refleksi dari formula yang telah ditemukan. Ya, jadi bisa jadi mungkin tidak tepat apa yang dimunculkan oleh peserta didik. Bisa jadi mereka belum sampai pada rumusnya, tapi yang paling tidak kita itu mengantarkan sampai ke sana, kemudian dikoreksi, kemudian kita nyatakan itu benar atau perlu diperbaiki. Hal-hal positif inilah yang diharapkan nantinya bisa menimbulkan kepercayaan diri anak, kemampuan komunikasi anak, dan sebagainya. Tugas kita adalah memfasilitasi. Dan di akhir, setelah apa yang mereka sampaikan itu divalidasi, maka di akhir itu ada namanya situasi institusionalisasi. Hal-hal yang sudah ditemukan, kemudian mereka masukkan, mereka simpan kepada storage mereka masing-masing, pemikiran mereka masing-masing, untuk menyelesaikan masalah lain yang relevan. Nah, inilah teori situasi didaktis. Ada situasi aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Pada praktiknya, ini tidak begitu ketat. Artinya tidak seperti model pembelajaran yang tahapan-tahapannya itu harus diikuti dengan seksama. Ini adalah, saya pikir ini sebuah paradigma yang paling tidak jika kita mengajarkan itu tidak datang-datang langsung memberikan soal, datang-datang langsung memberikan penjelasan, tidak seperti itu. Ada situasi aksi yang dirunut hingga sampai pada institusionalisasi. Paling tidak kita mencoba yang terbaik dari situnya saja dulu. Itulah dasarnya
di awal ada paradigma tentang bagaimana pembelajaran eksploratif dan juga teori situasi didaktis. Dua hal itu saja yang kemudian saya pikir itu halnya sifatnya praktikal sehingga bisa dimanfaatkan. Ini salah satunya saya siapkan video bagaimana pembelajaran situasi didaktis ini dengan paradigma eksploratif diterapkan. Nah, ini saya buat di video singkatnya, jadi ada gambaran umumnya. Yang sebelah kiri ini di kelas 8, materinya adalah barisan aritmetika. Kalau dalam kurikulum Merdeka, ini kita bisa masukkan dalam capaian pembelajaran bilangan, maupun bisa kita masukkan dalam capaian pembelajaran di elemennya adalah aljabar. Ini yang sebelah kiri itu barisan aritmetika, saya tampilkan videonya. Suaranya tadi terdengar tidak, teman-teman? Tidak, Pak. Oh, tidak terdengar ya? Berarti harus audio settingnya. Oke, saya coba lagi mungkin ya untuk tampilan yang berikutnya. Suaranya terdengar yang ini? Tidak, Kang. Tidak ada. Tidak, Kang. Tidak terdengar. Oke. Tidak terdengar ya suaranya ya? Tidak, Kang. Tidak. Oh ya. Ya, tapi paling tidak mungkin tadi tampilan videonya berjalan tidak di layar teman-teman? Berjalan. Oh, tampilannya berjalan ya. Nah, musiknya mas sekedar musik pengiring saja. Oke. Nah, tadi bisa teman-teman lihat ini di bagian barisan aritmetika, mungkin seringkali kita memang mengajarkan bahwa bilangan itu berpola. Bilangan itu punya sesuatu yang bisa diprediksi ketika dilanjutkan. Tapi apakah benar? Apakah jangan-jangan itu hanya akal-akalan kita saja bikin barisan bilangan kayak gitu? Ya udah, bikin bilangan terus makin besar misalkan, atau makin kecil berkurang atau berkali lipat misalkan. Kalau konteksnya geometri misalkan, barisan geometri. Nah, itu kan hal yang mungkin kata anak masih abstrak, tapi ketika ditampilkan begini, lihat ada di layar teman-teman tampil ada apa namanya gelas warna biru yang ditumpuk. Tampil ya. Nah, kalau di situ kan anak-anak nanti mengukur di capaian elemen pembelajaran itu kan ada bilangan, kemudian ada aljabar, ada pengukuran ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah termasuk dalam pengukuran. Karena kalau teman-teman kita lihat ya di lapangan itu bisa jadi banyak anak-anak yang masih belum bisa bahkan menggunakan garisan, menggunakan penggaris, menggunakan mistar itu seperti apa sih? Jadi di sini paling tidak ada beberapa kemampuan yang bisa dieksplorasi. Nah, itu jadi ditumpuk, terbayang ya mungkin karena kita orang matematika terbayang ketika satu gelas itu tumpukannya tingginya berapa, ketika dua gelas itu tingginya seberapa, begitu ya. Nah, mereka mengeksplorasi itu dengan tumpukan yang beragam. Kenapa bisa dikatakan beragam? Karena bendanya itu beragam. Bendanya beragam.
Dan juga ada kemungkinan cara mereka menumpuk itu berbeda-beda. Ini perhatikan, yang mangkok mungkin ditumpuknya biasa seperti itu ya, seperti tumpukan biasa. Ada beberapa anak yang mencoba untuk menumpuk dengan cara seperti tumpukan yang biasa kita temui di ini permainan pasar malam mungkin. Nah, seperti ini. Nah, cuma pada akhirnya ini anak-anak pada waktu itu belum menemukan bagaimana solusinya memperkirakan tinggi atau banyaknya dari tumpukan gelas atau tingginya begitu. Untuk yang bagian kanan, ini eksplorasinya adalah mereka berlatih bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, tapi secara real dengan berbantuan garis bilangan yang garis bilangannya mereka buat sendiri. Jadi ada aktivitasnya ini mereka perangkai bilangan-bilangan ya. Ini kan sebenarnya mereka mengurutkan bilangan, menempatkan bilangan sesuai dengan nilainya masing-masing. Kalau yang makin besar berarti sebelah kanan, kemudian selisih satu lebih kecil ke sebelah kiri. Mereka menempatkan itu. Nah, kemudian mereka saling berpasangan, bergerak dengan perintah soal yang diberikan pasangannya begitu. Jadi mereka bisa membayangkan paling tidak untuk bilangan-bilangan kecil, mereka membayangkan bagaimana bilangan-bilangan tersebut bisa bergerak. Itu implementasi dari pembelajaran eksploratif. Nah, di sini saya tampilkan salah satu rahasia dapurnya ya. Mungkin nanti juga akan dijelaskan teman-teman, tapi ini LKPD versi yang saya gunakan. Ini ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya, dibuat ini sesederhana mungkin biar tidak terlalu makan tempat, karena kadang saya termasuk yang sebel dengan format LKPD yang terlalu banyak instruksi, tetapi keluar dari esensi. Dulu ketika mempelajari itu di perkuliahan, rasa-rasanya itu, loh kok terlalu banyak instruksi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ini saya buat versi sendiri, cukup ada CP dan TP-nya, keterangan lembarnya, kemudian ada mentor dan mentee. Ini di sekolah diterapkan Student Team Achievement Division, jadi anak-anak itu dikelompokkan, paling tidak salah satu di antara mereka itu ada yang katakanlah prestasi belajar matematikanya paling bagus, kelompok matematika atasnya paling bagus biar bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya, jadi tempat berdiskusi. Ini contohnya di sini ada pertanyaan berjenjang. Mungkin teman-teman juga udah belajar ya teori dari Vygotsky tentang scaffolding, dengan teorinya salah satunya adalah dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Kita mengantarkan anak dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian tahu dengan sendirinya. Itu kita maksimalkan kinerja otak anak-anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bantuan scaffolding ini. Pertanyaan-pertanyaan bantuan dari yang pertama sampai yang akhir. Ini dari yang apa benda yang sedang apa yang sedang kelompokmu amati, berapa tinggi benda tersebut, susunlah, kemudian ilustrasikan. Nah, dari ilustrasi-ilustrasinya mereka bikin dugaan. Ini mungkin kurang terlihat ya di tampilan teman-teman ya, tapi ini ada penjelasan dari anak, ini versi anak sendiri. Oke, ini coba temukan hubungan antara banyaknya benda yang ditumpuk dengan ketinggiannya. Jelaskan, ini mereka membuat dengan kalimat sendiri. Saya benar-benar hanya kasihkan ke anak, mereka mencoba memahami sendiri. Begitu. Fungsi kita sebagai guru katakan itu hanya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak. Nah, ini juga di akhir dari hubungan yang kalian temukan, tuliskan dugaan formula atau rumus untuk menemukan tinggi tumpukan dari bayangan benda, dari banyaknya benda. Ini juga tidak diajarkan, mereka mencoba sendiri. Jadi gimana ya mereka menduga-duga untuk menemukan polanya. Ini juga ada ya dari kelompok yang berbeda, mereka memberikan penjelasan, contohnya ini coba temukan hubungan antara banyaknya benda yang ditumpuk dengan ketinggiannya. Jelaskan. Nah, ini cenderung lebih sederhana nih. Jadi ketinggian benda satu dengan yang lainnya menambah 4,5 cm. Nah, itu kesimpulan anak sampai di situ. Karena tumpukannya seperti ini yang ditampilkan di gambar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan praktik di lapangannya, kemudian contoh LKPD yang digunakan, sekaligus yang sudah diisi oleh peserta didik. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Kang Imron.
Baik, terima kasih Kang Sumbi. Wah, luar biasa pemaparannya. Ini ada ilmu baru dari Kang Sumbi. Terima kasih banyak Kang Sumbi. Oke. Ada juga presenter yang kedua, Teh Ramanda. Sebelumnya saya izinkan terlebih dahulu membacakan CV-nya. Nama Ramanda, atau tanggal lahir Bandung 17 Desember 2000. Nomor telepon bisa dicatat jika nanti dibutuhkan. 085871858073. Riwayat pendidikan 2012 sampai 2015, SMPN 1 Bale Endah 2015 sampai 2018, SMKN 3 Bale Endah 2020 sampai sekarang Universitas Islam Nusantara. Beliau juga mengikuti beberapa pelatihan dari 2018 sampai 2021, diantaranya ada menulis esai, ada juga fashion designer. Untuk pengalaman organisasinya dari 2012 sampai 2015, OSIS SMKN 3 Bale Endah dari 2021 sampai 2022, Himadikti Uninus. Beliau juga sering melakukan pengalaman penulisan project. Di antaranya ada 2020 ada program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D. Sebagai anggota ada di 2023 ada penulisan artikel ilmiah terakreditas Sinta 3. Oke. Terus beliau juga ada beberapa pengalaman pekerjaannya dari 2018 sampai 2019 ada di PT KHTEK Cimahi, dan 2023 sampai sekarang ada di SMA Konaah Bale Endah. Wah, beliau juga mempunyai bisnis pribadi nih. Dia rintis dari tahun kemarin sampai sekarang, ada namanya AS Supplier sayur dan buah. Oke, barangkali nanti dari peserta ataupun yang lainnya bisa mau supply buah-buahan dan sayuran, boleh hubungin nomor yang tadi. Dalam kesempatan kali ini, Teh Ramanda akan memaparkan topik atau tema tentang eksplorasi pembuktian filosofis matematis dan implementasi konstruktivisme di Masjid Raya Al-Jabar. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan Teh Ramanda. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh. Baik, izin share screen. Sudah tampil? Sudah, Teh. Sekarang sudah tampil, Kang? Sudah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu para audien yang telah hadir pada webinar kali ini, sebelumnya saya Ramanda mohon izin untuk memaparkan penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Pembuktian Filosofis Matematis dan Implementasi Konstruktivisme di Masjid Raya Al-Jabar. Pada pembahasan pertama akan dibahas mengenai latar belakang adanya penelitian ini, yang terangkum dalam 4 poin utama. Yang pertama adalah kondisi ideal, fakta, masalah, dan solusi. Menurut NCTM menurut National Education atau NCTM yang dikutip pada Humas UPI tahun 2020, salah satu keterampilan yang harus dimiliki manusia pada abad 21 yaitu kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Kemampuan ini erat kaitannya dengan pembelajaran matematika. Menurut Kepdiknas tahun 2006, pembelajaran matematika bertujuan untuk membekali kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan serta kemampuan untuk bekerja sama. Faktanya, hasil studi PISA mengungkapkan bahwa peserta didik Indonesia, khususnya di bidang pendidikan matematika,
berada pada peringkat 72 dari 79 negara. Menyikapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum merdeka sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan matematika, khususnya pendidikan matematika. Hasil analisis mendalam oleh Yusuf dan Arfiansa, semangat kurikulum merdeka sejalan dengan paradigma konstruktivisme. Keduanya menitik beratkan pada kebebasan, kemerdekaan, keleluasaan lembaga pendidikan dalam mendukung eksplorasi maksimal potensi peserta didik. Berkaca pada implementasi kurikulum merdeka, kurikulum 2013, terdapat kendala tersendiri. Di antaranya adalah ketidakmampuan ada kendala. Apakah sudah tampil? Sudah, Teh. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Berkaca pada implementasi kurikulum 2013, penerapan proof konstruktivisme pada model pembelajaran DL, PBL, dan PJBL itu mengalami kendala tersendiri. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan kompetensi pendidik. Selain itu, hasil wawancara terhadap 2 orang guru di SMP Kabupaten Bandung menyatakan bahwa mereka sulit untuk merancang pembelajaran yang secara efektif terhubung dengan latar belakang atau pengalaman peserta didik. Dari pemaparan tersebut terdapat kesenjangan antara tujuan kurikulum merdeka dengan implementasinya di lapangan. Nah, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukanlah sumber belajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran dengan konstruktivisme dengan menggunakan pendekatan etnomatematika. Salah satu etnomatematika adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan unsur budaya dalam pembelajaran. Nah, salah satu karya budaya yang menjadi ikonik khususnya di Jawa Barat adalah Masjid Raya Al-Jabar. Arsitek sekaligus gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa masjid ini terinspirasi dari rumus matematika. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Eksplorasi Pembuktian Filosofis Matematis dan Implementasi Konstruktivisme di Masjid Raya Al-Jabar. Dari pemaparan tersebut, diperoleh 3 penelitian. Tiga pertanyaan penelitian diantaranya adalah bagaimana eksplorasi etnomatematika Masjid Raya Al-Jabar dapat digunakan untuk menggali makna filosofis desain arsitektur kubah masjid yang terinspirasi dari rumus matematika Al-Jabar. Yang kedua, bagaimana etnomatematika Masjid Raya Al-Jabar dapat mengidentifikasi konsep-konsep matematika pada arsitektur kubah Masjid Raya Al-Jabar untuk dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Dan poin ketiga, bagaimana eksplorasi matematika Masjid Raya Al-Jabar dapat mendukung implementasi pembelajaran paradigma konstruktivisme dengan pendekatan matematika. Selanjutnya ada beberapa poin mengenai kajian pustaka. Yang pertama, meliputi etnomatematika. Poin pertama yaitu mengenai etnomatematika. Menurut Ambrori, etnomatematika adalah pendekatan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan unsur budaya ke dalam pembelajaran matematika. Yudianto dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa etnomatematika menjadi solusi penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelebihannya terletak pada menghubungkan materi pelajaran dengan konteks budaya siswa yang erat kaitannya dengan peserta didik. Kemudian ada filosofi matematis dalam arsitektur masjid. Filosofi matematis adalah suatu pendekatan dalam memahami pengajaran matematika
yang melibatkan aspek-aspek filosofis untuk merenungkan dan menjelaskan sifat matematika. Sedangkan arsitektur masjid adalah seni bangunan masjid yang mencakup desain, filosofis, dan kemegahan. Salah satu unsur khas arsitektur masjid adalah menara yang cukup megah, kubah, dan sebagainya. Kemudian, kurikulum merdeka. Menurut Pramono, kurikulum merdeka merupakan reformasi signifikan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya. Dikutip dalam laman Kemdikbud.id, kurikulum ini memberikan keluasan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Kemudian ada poin konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Menurut Yusuf dan Arfiansyah, pendidikan matematika menekankan pada peran aktif siswa dalam konstruktivisme, yaitu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian ada Masjid Raya Al-Jabar, dikutip dalam laman aljabar.id. Al-Jabar merupakan masjid tingkat provinsi, di mana masjid ini terinspirasi dari rumus matematika. Hal tersebut terintegrasi dalam kubah masjid, di mana ada 10 bentuk kurva. Selanjutnya ada metodologi. Pendekatan yang diambil yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metodenya adalah descriptive analysis dengan menggunakan desain studi kasus. Objek penelitian meliputi Masjid Al-Jabar dan peserta didik, teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Selanjutnya teknik analisis data meliputi reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Kang Imran. Baik, terima kasih Teh Amanda. Pemaparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, presenter yang ketiga ada Teh Kantika. Sebelumnya izin bacakan CV-nya terlebih dulu. Nama Kantika Kristanti, tepat tanggal lahir Bandung 26 Agustus 2001. Nomor telepon boleh dicatat jika diperlukan nanti 082391637589. Status masih mahasiswa, pendidikannya SD N5 Pasir Malang 2008 sampai 2014, ada SMP 3 Pangalengan 2014 sampai 2017, SMK Bakti Nusantara 2017 sampai 2020, ada Universitas Nusantara 2020 sampai sekarang. Pengalaman anggota Paskibra, ada juga asisten administrasi kasir PT Perkebunan Nusantara 8, Hima Diktika Uninus, dan speaking partner. Oke. Dalam kesempatan kali ini, Ibu Kantika akan membahas penerapan model pembelajaran AIR, Auditory Intellectual Repercussion, untuk meningkatkan komunikasi matematis dan motivasi belajar peserta didik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kantika. Sekarang saya akan memaparkan mengenai penerapan model pembelajaran AIR, Auditory Intellectual Repetition, untuk meningkatkan komunikasi matematis dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika tercantum dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, disebutkan salah satunya adalah supaya peserta didik mampu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
Tujuan Permendiknas ini sejalan dengan tujuan NCTM, yaitu salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis. Pernyataannya masih banyak peserta didik yang memiliki tingkat komunikasi matematis yang masih rendah, sependapat dengan hasil penelitian dalam jurnal cendikia, yaitu Siti dan kawan-kawan pada tahun 2021, bahwa kemampuan komunikasi matematis menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika masih tergolong rendah. Adapun tantangan yang dihadapi pendidik pada saat ini yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran matematika bukan hanya mengajarkan pengetahuan, akan tetapi bagaimana mengarahkannya. Yang mendesak adalah bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan oleh para pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat memperluas pemahaman serta dapat meningkatkan kualitas dan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Menurut hasil penelitian dalam jurnal Garuda, yaitu Rohman dan Karimah pada tahun 2018, bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik diantaranya tempat belajar, sarana dan prasarana, kebiasaan belajar, pendidik, orang tua, emosional dan kesehatan, serta faktor teman. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik matematika di salah satu kabupaten Bandung masih banyak peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar yang rendah. Selanjutnya, masalah yang ditemukan yaitu mengingat akan pentingnya komunikasi matematis dan motivasi belajar untuk dimiliki oleh peserta didik, maka dari itu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan model pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, terdapat banyak model pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam proses pengajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran auditory intellectual repetition. Model pembelajaran AIR ini adalah salah satu model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivis di mana menekankan bahwa belajar harus mengoptimalkan manfaat semua alat indera yang dimiliki peserta didik dengan mengoptimalkan banyak panca indera yang dipakai sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu menggunakan model pembelajaran AIR ini yang dimana menurut Devi Sundari pada tahun 2020, gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar yang mengakses segala jenis bunyi dan kata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Kemudian menurut Latifah dan Nurlaili pada tahun 2019, intelektual juga memiliki arti yakni belajar harus menggunakan kemampuan pola pikir atau mind on, haruslah disertai pemfokusan pikiran dan juga berlatih dengan logika, menyelidiki, mengidentifikasi serta mengimplementasikannya. Selanjutnya, menurut Latifah dan Nurlaili pada tahun 2019, repetition atau dalam bahasa Indonesianya repetisi berarti pengulangan. Materi yang diulas kembali akan memberi tanggapan yang jelas serta tidak gampang untuk dilupakan. Maka peserta didik dapat menyelesaikan suatu masalah. Pengulangan kembali seperti ini dilakukan dengan runtut di saat tertentu ataupun materi yang dianggap penting. Selanjutnya, komunikasi matematis menurut Donna pada tahun 2018, melalui komunikasi peserta didik dapat mengeksplorasi pemikiran matematis dan memecahkan masalah sehingga komunikasi dapat dibentuk. Selanjutnya, ada motivasi belajar. Menurut Saipul pada tahun 2021, suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, untuk metodologinya, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dan desain non-equivalent control group design. Untuk populasinya ini yaitu peserta didik kelas 7, SMPN 3 Pangalengan, untuk sampelnya itu kelas 7A dan 7B. Selanjutnya, untuk pengolahan datanya, di sini ada tes untuk kemampuan komunikasi matematis dengan teknik analisis uji satu pihak dengan bantuan SPSS, angket atau kuesioner untuk motivasi belajar dengan teknik analisis penskoran skala Likert, dan lembar observasi untuk keterlaksanaan model pembelajarannya. Selanjutnya, baik mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Kantika. Selanjutnya ada presenter yang terakhir pada sore hari ini, ada Teh Febri. Sebelumnya izin saya bacakan CV terlebih dahulu. Nama Febrianti, nomor teleponnya boleh dicatat jika nanti diperlukan. 081324943214. Untuk alamat sekarang ada di Jalan Marga Baru 3, nomor 20 RT 4, Kelurahan Jejaura, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Untuk sekolah dari 2007 sampai 2013 SDN Objit Sodo Gilir, Tasikmalaya. 2013 sampai 2016 ada MTS Cijaura, Ranca Bolang. 2016 sampai 2019 ada di SMKN 3 Bandung. 2020 sampai sekarang Universitas Islam Nusantara. Untuk pengalamannya, 2021 menjadi peserta dalam kegiatan Pro Yatim Excellent Program Dompet Dowafa. Ada juga di 2020 menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan admin website dan menjadi peserta dalam kegiatan SSG Santri Siap Guna Darul Tauhid, dan 2019 ada menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan SG atau Sekolah Guru Metode Makdis. Dalam kesempatan kali ini beliau akan memaparkan dengan tema pengembangan LKPD terintegrasi keislaman konteks ilmu tajwid pada materi himpunan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Usef Kosasi, juga para dosen yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik terintegrasi keislaman konteks ilmu tajwid pada materi himpunan. Next. Yang pertama, ada pendahuluan di mana ada kondisi ideal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu ada fakta dari data TIMSS tahun 2015, International Result in Mathematics. Indonesia masih berada di urutan 45 dari 50 negara yang berpartisipasi pada studi TIMSS. Bila dilihat dari pencapaian peserta didik Indonesia pada aspek kognitif penalaran hanya mencapai 20%. Hal ini terus mendapatkan perhatian lebih agar siswa tidak kesulitan dalam memahami matematika. Lalu ada masalahnya yaitu rendahnya penalaran matematis peserta didik. Menurut Vanki Marian tahun 2021 mengatakan bahwa hasil penelitian didapatkan tingkat penalaran matematika siswa masih dalam kategori rendah. Maka untuk itu perlu sebuah metode pembelajaran yang dapat merangsang siswa agar penalaran matematika menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu ada solusinya. Di sini saya mengambil solusi model pembelajaran project based learning bernuansa Islami, di mana model pembelajaran project based learning bernuansa Islami merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah faktual dengan
dengan diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama penalaran matematis peserta didik dan lembar kerja peserta didik model pembelajaran project based learning bernuansa Islami. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kemampuan penalaran matematis. Menurut Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2019, kemampuan penalaran adalah kemampuan yang dapat memahami pola hubungan di antara subjek-subjek berdasarkan teorema atau dalil yang sudah terbukti kebenarannya. Jika peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan bernalarnya dalam melakukan pendugaan-pendugaannya berdasarkan pengalaman atau sepengetahuannya. Yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik. Menurut Putri, tahun 2019, bahan ajar cetak yang berisikan panduan dapat digunakan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka, serta berfungsi sebagai panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan percobaan atau demonstrasi. Lalu yang ketiga ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Menurut psikolog Albert Bandura, mandiri merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi lingkungannya melalui tindakan yang dipilihnya sendiri. Sedangkan menurut Suminar tahun 2022, bernalar kritis merupakan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila bertujuan supaya siswa mendefinisikan secara objektif suatu informasi, merealisasikan hubungan berbagai informasi, melaksanakan analisa, evaluasi, dan menyimpulkan informasi, dan kreatif merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan perwujudan diri atau aktualisasi diri dan merupakan kebutuhan paling tinggi. Ya. Yang keempat yaitu project based learning bernuansa Islami. Menurut Mulyasa tahun 2014, project based learning adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi. Lalu yang kelima ada pembelajaran matematika bernuansa Islami. Menurut Nurjannah dan kawan-kawan, tahun 2022 merujuk kepada kurikulum program studi, pembelajaran matematika bernuansa Islami ditandai dengan mengaplikasikan skenario pembelajaran berbasis akhlakul karimah dan menggunakan konteks-konteks keislaman untuk menjelaskan konsep matematika tertentu atau menggunakan konsep matematika untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Lalu yang ke-6 ada materi himpunan yang merupakan materi yang saya ambil. Dan yang terakhir, penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 5 literatur dan kelima literatur itu memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik terintegrasi keislaman. Next. Berikutnya ada metodologi penelitian. Untuk pendekatannya saya memakai pendekatan kuantitatif. Untuk metodenya saya menggunakan kuasi eksperimen. Dan untuk desainnya, saya menggunakan kuasi eksperimental design non-equivalent control group design. Dan untuk sumber datanya, populasinya saya mengambil kelas 8 SMP PGRI 7 Bandung. Dan untuk sampelnya, kelas 8A kelas kontrol dan kelas 8B untuk kelas eksperimen. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu tes, angket, dan lembar observasi, dan teknik pengolahan pengumpulan data, analis data, dan post-test, dan uji statistik data penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih Febri. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan pengalamannya, sudah menceritakan materinya dalam webinar kali ini pada sore kali ini. Baik. Kepada seluruh audiens, kepada seluruh peserta, sudah ada link presensi ya di room chat, silahkan isi link presensinya untuk mendapatkan sertifikat. Baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan kepada audiens, kepada peserta, jika ada yang ingin ditanyakan untuk webinar pada sore hari ini. Bagaimana? Oke. Mungkin pada kesempatan kali ini semua peserta dan para audiens sangat puas ya dalam pemaparan para presenter kali ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan, saya berikan kepada MC acara, kepada Teh Sarah Nur. Mangga, silahkan Teh Sarah. Jones menekankan konsistensinya dalam performa serta penggunaan kepergian. Baik, terima kasih kepada Kang Imron selaku moderator yang telah membantu acara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang telah dikirim melalui room chat Zoom. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk semuanya boleh aktifin kameranya dulu. Untuk slide pertama kita ada Teh Kartika, Teh Lilis, Ibu Dian. Boleh. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Ada Ibu Irma, Cece, Teh Elsa, boleh diaktifin. 1, 2, 3. Ini aja. Ini udah. Ini sekali aja.
Terima kasih dan syukur. Terima kasih kawan-kawan yang lain, ini para guru juga sudah datang. Ya. Yang lain ada dari siapa aja? Sami-sami Pak Ustadz Kang dan Irawan. Ya, Anggi ya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi pada kegiatan webinar hari ini. Sampai berjumpa lagi di kegiatan webinar selanjutnya di hari Kamis. Jangan lupa untuk hadir kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.